Maaf, manusia bisa jadi setan. Ketika orang baik diajak oleh orang buruk berbuat keburukan. TV bisa jadi setan. Handphone bisa jadi setan. Ketika dengan handphone itu memalingkan Anda dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siapa yang berperan mengaktifkan nafsu ini? Kalau kita bisa tekan, mungkin lebih mudah. Tapi masalahnya, cara menekan nafsu itu kan lewat takwa. Persoalannya, kenapa setiap kali saya akan mengerjakan takwa, terasa berat itu? Semacam ada tantangan. Ini poinnya. Karena ada makhluk yang sejak Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa alaihi wassalam diturunkan ke bumi, makhluk ini sudah berkomitmen di hadapan Allah. Saya akan menggoda semua anak cucu Adam, depan, belakang, kanan, kiri, dari semua sudut yang mungkin dilakukan. Dan saya tidak akan pastikan, saya pastikan semua anak cucu Adam tidak akan ada yang mendekat kepadamu ya Allah kecuali segelintir di antara mereka. Cara menggoda dia disebutkan di Quran surah keempat ayat 119. Salah satunya, dia akan masuk pada wilayah yang bisa membantu dia untuk memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Allah berikan dua hal dalam jiwa kita secara sempurna. Satu takwa, yang kedua nafsu sebagai lawannya. Rambatannya disebut dengan fujur. Nah teman-teman sekalian, setan berjanji kepada Allah akan memanfaatkan nafsu. La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Rabb, saya mohon kepadamu, perkenankan saya untuk membuktikan saya lebih hebat daripada Adam. Saya akan ambil bagian tertentu dari manusia, yang dari bagian itu saya akan sesatkan mereka. Fala udhillannahum wala umanniyannahum wala ubattikunna adhanal an'am. Saya akan sesatkan mereka dari situ. Saya akan bikin mereka membuat ulah. Saya akan jadikan mereka menyimpang dari jalanmu. Apa itu bagiannya? Nasiban mafruḍa. Bagian yang ditetapkan untuk dia, dengan kata lain kata para ulama, itulah nafsu. Jadi nafsu itu salah satunya dimanfaatkan oleh setan untuk diaktifkan, digoda sehingga muncul turunan-turunan ini. Sayyiat dan sebagainya. Siapa sumbernya? Setan. Pelan-pelan. Tuh, ini ketemu. Jadi yang main setan. Awas, hati-hati. Dan setan pernah saya terangkan. Hati-hati, awas. Setan pernah saya terangkan. Setan beda dengan iblis. Kalau iblis itu makhluknya berasal dari jin awalnya, jin yang menyimpang. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis termasuk kalangan jin, tapi enggak semua jin, yaitu jin yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Sombong dia. Awas. Kalau ini baik, ditutup oleh yang buruk. Maka bahasa Arab disebut balasa. Kalau ini buruk, ditutup oleh yang baik. Misal ada aurat, kalau aurat dibuka tampak keburukannya. Saya tutup misalnya dengan yang baik, disebut dengan labisa. Makanya pakaian disebut dengan libas, karena dia bisa menutup hal-hal yang buruk yang tidak mau tampak keluar. Tapi kalau yang baik ketutup sama yang buruk, maka dibalik dari labisa jadi balasa. Ba lam sin. Jin ini tadinya baik, cuman sayang ketika Adam diciptakan muncul kesombongan. Sombong nutup pada dirinya. Ketika ditutup dengan pakaian kesombongan ini, tertutuplah kebaikannya, muncul keburukannya. Nah, kalau keburukan sudah menutup pada diri, maka yang tertutup itu dirubah kalimatnya dari balasa jadi iblis. Di iblis itu artinya yang tertutup oleh sifat-sifat buruk pada dirinya. Kalau keburukan ini sudah dipakai menggelincirkan orang lain, misal dia sombong, ngajak orang sombong. Dia penipu, ngajak orang nipu. Dia pendusta, misal mengorbankan orang lain untuk berdusta. Kalau sifat buruknya dijadikan untuk, maaf ya, mencelakai orang lain atau menggelincirkan orang lain, maka berubahlah kemudian namanya dari nama benda untuk makhluk menjadi nama sifat. Namanya syaitan, dari kata syaitana. Makanya iblis, ketika disebut iblis belum menggoda Adam, baru sombong.
Lihat Quran surah kedua ayat 34 paling kiri pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, baru iblis. Ketika disebut iblis apa sifatnya? Aba wastakbar. Dia enggak mau sujud pada Adam karena dia aba, enggan, wastakbar, sombong. Begitu dia menggoda Adam, dirubah dari iblis jadi syaitan. Ayat 34-nya, 36-nya. 36. Fa azallahuma syaitan. Sedangkan Allah menyebut syaitan itu dalam Al-Quran dengan nama sifat. Sifat ini bisa melekat pada apapun. Pada jin tidak nampak menggoda dari kita. Pada yang nampak disebut ins wal jin. Jin tidak nampak, ins itu tampak. Jin maknanya jinnah, ins jamanya nas. Ketika disebutkan jinnah disebutkan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang yuwaswisu fi sudurin nas? Syaitan. Dari kalangan apa? Minal jinnati wan nas. Lihat baik-baik. Fujur ada dalam nafas. Nafsu ada dalam nafas. Nafas ada dalam kolbu. Kolbu ada dalam sodrun. Sodrun yang menutup kolbu. Jamak dari sodrun itu sudurun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Fokus. Ketika disebutkan yang membangkitkan nafsu ini adalah setan, maka bisa dua kemungkinan. Bisa iblis dan pasukannya, bisa juga kemudian ini ditularkan lewat manusia-manusia atau benda-benda yang tampak. Manusia bisa jadi setan. Ketika orang baik diajak oleh orang buruk berbuat keburukan. TV bisa jadi setan. Handphone bisa jadi setan. Ketika dengan handphone itu memalingkan Anda dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusnya, maaf, salat. Tapi ketika panggilan datang, Anda masih sibuk. Lihat ini, update status, Masya Allah. Bahkan mau salat pun mesti begini dulu. Depan Ka'bah. Setan. Ya, hati-hati. Kalau memalingkan ketaatan kepada Allah disebut apa? Setan. Nganggitkan nafsu kita disebut apa? Setan. Makanan terlampau banyak menutup pintu takwa. Nafsu muncul, bagian dari setan. Ibu mau tahajud, begitu sudah mau sholat, papa manggil, papa sini temenin papa. Apa? Lihat bola nih. Masya Allah. Berarti papa sedang menjadi, silahkan. Jelas ya?